Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang geometri, yaitu dengan beranggotakan kelompok Fikriyah, Variatul Ain, Hidayat Nur Arif, dan Septian Lukman Putra Risyanto. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita sama-sama menyimak video berikut. Yang pertama yaitu bentuk geometri dasar atau sudut. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bangun 2 dan 3 dimensi seperti segitiga, lingkaran, silinder, dan bola. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, surveyor Mesir menggunakan geometri untuk mengukur luas lahan di dataran yang tergenang Sungai Nil setelah hujan musim semi yang lebat. Bahkan, hingga saat ini, para insinyur masih mengagumi penggunaan geometri oleh orang Mesir dalam desain dan konstruksi piramida. Sejarah mencatat banyak aplikasi praktis geometri lainnya yang dilakukan oleh orang Babilonia, Cina, India, dan Romawi. Bahasa matematika kata geometri berasal dari kata Yunani yaitu geo berarti bumi dan metron berarti ukuran. Yang pertama, identifikasi dan beri nama titik, garis, dan bidang. Geometri didasarkan pada 3 kata yang tidak terdefinisi, titik, garis, dan bidang. Titik dapat direpresentasikan di atas kertas dengan menggambar titik-titik kecil dan diberi label dengan huruf kapital. Garis terdiri dari titik-titik, garis memanjang tak terhingga jauhnya di kedua arah, tetapi tidak memiliki lebar atau kedalaman. Garis dapat digambarkan di atas kertas dengan menggambar garis lurus dengan kepala panah di kedua ujungnya. Kita dapat memberi nama garis menggunakan 2 titik manapun pada garis tersebut. Bidang adalah permukaan datar yang memanjang tak terhingga jauhnya ke segala arah, yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki kedalaman. Bagian atas meja, lantai, atau dinding merupakan bagian dari bidang. Berikut adalah ilustrasi gambarnya. Yang pertama itu ada titik dengan disimbolkan dengan huruf kapital A, yang artinya titik tersebut adalah titik yang diberi label dengan huruf kapital yaitu A. Dan yang kedua itu ada garis. Garis ini memiliki 2 titik yaitu B dan C. Maka titik B dan C ini kita hubungkan dengan garis, maka akan menghasilkan garis BC ditulis yaitu BC dengan huruf kapital. Dan selanjutnya itu memiliki bidang. Nah, bidang yang kita tampilkan ini adalah meja ya. Nah, bidang adalah permukaan datar yang memanjang tak terhingga, jauhnya ke segala arah, yang memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki kedalaman. Nah, salah satunya adalah meja ini nih. Meja ini kita berikan titik juga di atasnya, E dan F, lalu kita berikan garis pula dihubungkan E dan F. Karena dari bidang ini, bagian contohnya itu adalah meja, maka kita tampilkan bidangnya yaitu meja. Selanjutnya adalah kedua, identifikasi dan beri nama segmen garis dan sinar. Segmen garis ruas garis AB ditulis AB adalah bagian dari garis yang terdiri dari titik A dan B serta semua titik di antaranya. Titik A dan B adalah titik akhir ruas garis tersebut. Setiap ruas garis memiliki titik tengah yang membagi ruas garis menjadi 2 bagian yang sama panjang. Sinar adalah bagian dari garis yang dimulai di suatu titik, misalnya A, dan berlanjut selamanya dalam satu arah. Titik A adalah titik akhir dari sinar tersebut. Untuk memberi nama pada sinar, kita mencantumkan titik ujungnya dan kemudian satu titik lain pada sinar tersebut. Terkadang, sinar dapat diberi nama dengan lebih dari satu cara. Berikut adalah ilustrasi gambarnya. Misalkan di situ ada A dan B, maka yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa A dan B ini adalah salah satu 2 titik yang juga kita simbolkan A dan B dan dihubungkan dengan garis, maka segmen garis tersebut kita namai sebagai ruas garis AB dituliskan dengan huruf kapital AB. Dan selanjutnya juga ada sinar, ada titik A dan titik B yang dihubungkan dengan garis, maka sinar AB ditulis sebagai AB, karena titik ujung sinar selalu dicantumkan terlebih dahulu. Karena sinar ini bersifat tidak terhingga atau tak terhingga, sehingga bersifat lurus dan tidak memiliki batasan. Yang ketiga ada identifikasi dan beri nama sudut. Sudut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 2 sinar dengan titik akhir yang sama. Titik akhir yang sama disebut titik puncak dan sinar-sinar ini disebut sisi. Sudut yang ditunjukkan di bawah ini dapat ditulis sebagai simbol Z berarti sudut. Bisa dilihat terdapat 2 contoh gambar, yaitu ada titik X, ada salah satunya juga ada titik W, Y, dan Z, dan yang satu laginya gambarnya itu adalah titik A dan juga titik B dan C. Karena sudut ini
yang dibentuk oleh dua sinar, maka sudut ini kita lambangkan biasanya dengan logo seperti segitiga tidak tertutup. Karena sudut ini adalah lambangnya. Keempat, gunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Satuan pengukuran sudut adalah derajat. Simbol untuk derajat adalah lingkaran kecil timbul. Ukuran sudut 1 dibaca 1 derajat. Berarti bahwa satu sisi sudut diputar satu putaran penuh terhadap titik sudut dari sisi sudut lainnya. Ukuran LABC yang ditunjukkan di bawah ini adalah 1 derajat. Kita dapat menuliskannya dalam simbol sebagai M, sudut ABC sama dengan 1 derajat. Kita dapat menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Untuk memulai, kita tempatkan titik pusat busur derajat. Busur derajat di titik sudut dengan tepi busur derajat sejajar dengan salah satu sisi sudut seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ukuran sudut ditemukan dengan menentukan di mana sisi sudut lainnya memotong skala. Berhati-hatilah untuk menggunakan skala yang tepat, baik bagian dalam maupun luar, saat membaca ukuran sudut. Berikut adalah ilustrasi gambarnya. Misalkan kita ingin mencari sudut ABC, maka kita letakkan bagian tengah atau bagian sudutnya itu kita letakkan di bagian tengah busur untuk mengetahui di manakah letak dari panah tersebut sehingga menghasilkan berapa sudut yang dibentuk pada sudut ABC. Maka bisa dilihat di tabel pula, sudut ABC ukur dalam derajat sebesar 30 derajat, ABD 60 derajat, sudut BE 110 derajat, ABS 150 derajat, ABG 180 derajat, sudut GBF 30 derajat, dan sudut-sudut lainnya. Bisa dilihat pula pada di bawah ini, sudut terbentuk 90 derajat, sudut 180 derajat, dan sudut 270 derajat. Ini diukur berdasarkan penggaris atau alat ukurnya yaitu disebut dengan busur. Kita mengklasifikasikan sudut berdasarkan ukurannya. Mengklasifikasikan sudut lancip yaitu sudut yang ukurannya lebih besar dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut tumpul, sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus, yaitu sudut yang ukurannya 180 derajat. Maka di bawah ini adalah contoh gambarnya. Kelima, memecahkan masalah yang melibatkan sudut-sudut yang berdekatan. Dua sudut yang mempunyai titik sudut yang sama dan sisi yang sama disebut sudut bersebelahan jika mereka bersebelahan dan bagian dalamnya tidak bertumpang tindih. Kiat sukses kita dapat menggunakan konsep aljabar variabel dan persamaan yang diperkenalkan dalam bab 8 untuk memecahkan berbagai jenis masalah geometri. Contohnya adalah dari memecahkan masalah yang melibatkan sudut-sudut yang berdekatan, yaitu adalah yang pertama adalah ini. Contohnya, terdapat sudut yang X-nya ini belum kita ketahui ya, namun sudah diketahui sudut yang berdekatan itu adalah 80 derajat dan 35 derajat. Bagaimana cara menentukannya? X tersebut biar bisa kita ketahui, maka yang pertama adalah karena jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan 80 derajat, maka kita memiliki X ditambah 35 derajat sama dengan 80 derajat, X ditambah 35 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 80 derajat dikurangi 35 derajat. Maka kita menghasilkan 35 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 0 ya, dan tersisa X. X sama dengan 80 derajat dikurangi 35 derajat adalah 45 derajat. Jadi, X-nya adalah 45 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X adalah 45 derajat. Sebagai pemeriksaan, kita lihat bahwa 45 derajat ditambah 35 derajat sama dengan 80 derajat. 6. Gunakan sifat sudut vertikal untuk menyelesaikan masalah. Bila dua garis berpotongan, pasangan sudut yang tidak bersebelahan disebut sudut vertikal. Lihat contoh berikut ini. Untuk mengilustrasikan bahwa sudut vertikal selalu memiliki ukuran yang sama, lihat gambar di bawah ini dengan sudut yang memiliki ukuran X, Y, dan 30 derajat. Karena ukuran setiap sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi, sudut vertikal ini adalah sudut yang terbentuk dari dua sudut yang bertolak belakang dan saling bertemu sehingga membentuk potongan dua garis. Beberapa jenis sudutnya itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Dan ini adalah contoh ilustrasinya. Contoh sebelumnya mengilustrasikan bahwa sudut vertikal memiliki ukuran yang sama. Ingatlah bahwa ketika dua sudut memiliki ukuran yang sama, kita mengatakan bahwa keduanya kongruen.
Dan yang terakhir, ketujuh, memecahkan masalah yang melibatkan sudut komplementer dan suplementer. Sudut komplementer dan sudut suplementer. Dua sudut merupakan sudut komplementer jika jumlah ukuran mereka adalah 90 derajat. Dua sudut merupakan sudut komplementer jika jumlah ukuran mereka adalah 190 derajat. Sudut ABC dan sudut CBD. Ukuran mereka adalah 90 derajat. Setiap sudut dikatakan sebagai pelengkap dari yang lain. Pada gambar B di bawah, X dan Y juga merupakan sudut pelengkap. Karena MX ditambah MY sama dengan 90 derajat. Gambar B menggambarkan fakta penting, yaitu sudut pelengkap tidak harus merupakan sudut yang berdekatan. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi dari yang ketujuh ini, memecahkan masalah yang melibatkan sudut komplementer dan suplementer. Tadi dijelaskan di awal bahwa jumlah dari sudut suplementer yaitu adalah 180 derajat. Maka ketika terdapat sudut yang saling melengkapi, misalkan kita contohkan pada gambar yang pertama, ada titik A, B, C, D dan dihubungkan dengan garis, dan A, B, C menghasilkan sudut 60 derajat dan B, C, D menghasilkan sudut 30 derajat. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Yang kedua yaitu ada sudut MNPO. MNO terdapat sudut 50 derajat dan sudut NOP adalah 130 derajat. Maka 50 derajat ditambah 130 derajat adalah 180 derajat. Selanjutnya ada titik G menghubungkan kedua garis yaitu sebesar 78 derajat, dan titik H menghubungkan pula dua garis dengan sebesar 102 derajat. Maka 78 derajat ditambah 102 derajat adalah 180 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang ada di atas ini adalah sudut yang saling melengkapi dan juga sudut tambahan. Perhatian, definisi sudut suplementer menghasilkan jumlah dua sudut menjadi 180 derajat. Tiga sudut sebesar 40 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat tidak saling suplementer meskipun jumlahnya 180 derajat. Garis sejajar dan tegak lurus. Pada bagian ini, kita akan membahas garis sejajar dan garis tegak lurus, karena garis sejajar selalu berjarak sama. Rel kereta api yang ditunjukkan pada gambar A menggambarkan salah satu penerapan garis sejajar, dan yang B menunjukkan salah satu nomor senam putra palang sejajar karena garis tegak lurus bertemu dan membentuk sudut siku-siku. Monumen dan tanah yang ditunjukkan pada gambar C menggambarkan salah satu penerapan garis tegak lurus. 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan garis sejajar dan tegak lurus. Jika dua garis terletak pada bidang yang sama, maka garis tersebut disebut koplanar. Dua garis koplanar yang tidak berpotongan disebut garis sejajar. Lihat gambar A. Di halaman berikutnya, jika dua garis tidak terletak pada bidang yang sama, maka garis tersebut disebut non-koplanar. Dua garis non-koplanar yang tidak berpotongan disebut garis miring. Garis paralel, garis sejajar merupakan garis koplanar yang tidak berpotongan. Beberapa garis yang berpotongan bersifat tegak lurus. Lihat pada gambar B. Garis tegak lurus adalah garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. 2. Mengidentifikasi sudut-sudut yang bersesuaian, sudut-sudut dalam, dan sudut-sudut dalam berseberangan. Garis yang memotong dua garis koplanar di dua titik yang berbeda disebut garis transversal. Misalnya, garis L1 pada gambar di bawah adalah garis transversal yang memotong garis L2 dan L3. Ketika dua garis dipotong oleh garis transversal, kedelapan sudut yang terbentuk penting dalam studi garis paralel. Nama deskriptif diberikan pada beberapa pasang sudut ini. Pada gambar di bawah terbentuk 4 pasang sudut yang bersesuaian. Sudut yang sesuai. Bila dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut-sudut yang berseberangan pada sisi yang sama dari garis transversal tersebut dan posisi yang bersesuaian terhadap garis-garis tersebut disebut sudut-sudut yang bersesuaian. Pada gambar di bawah terdapat 4 sudut dalam terbentuk, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Pada gambar di bawah terdapat 2 pasang sudut dalam bergantian terbentuk. Terdapat 2 sudut dalam bergantian. Yang pertama itu 4 dan 5, yang kedua itu 3 dan 6.
Sudut interior alternatif. Bila dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut-sudut yang tidak bersebelahan pada sisi-sisi yang berhadapan dari garis transversal dan pada bagian dalam kedua garis tersebut disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut interior alternatif mudah dikenali karena membentuk bentuk Z atau bentuk Z terbalik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lihat gambar, identifikasi yang A semua pasangan sudut yang bersesuaian, yang B semua sudut dalam, dan C semua pasangan sudut dalam berseberangan. Strategi ketika dua garis dipotong oleh garis transversal, kita akan mempertimbangkan posisi relatif sudut-sudut terhadap dua garis dan garis transversal. Penyelesaian yang A untuk mengidentifikasi sudut-sudut yang bersesuaian, kita periksa sudut-sudut di sebelah kanan garis transversal dan sudut-sudut di sebelah kiri garis transversal. Pasangan sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar adalah 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, 4 dan 8. Yang B, untuk mengidentifikasi sudut-sudut dalam, kita tentukan sudut-sudut dalam dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Sudut-sudut dalam pada gambar adalah 3, 4, 5, dan 6. Yang C, sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang tidak bersebelahan pada sisi yang berlawanan dari garis transversal di dalam dua garis. Jadi, pasangan sudut-sudut dalam berseberangan pada gambar adalah 3 dan 5, 4 dan 6. 3. Gunakan sifat-sifat garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal untuk menemukan ukuran sudut yang tidak diketahui. Garis yang dipotong oleh garis transversal bisa sejajar atau tidak. Ketika sepasang garis sejajar dipotong oleh garis transversal, kita dapat membuat beberapa pengamatan penting tentang sudut yang terbentuk. Yang pertama, sifat sudut-sudut yang bersesuaian. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka setiap pasang sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Pada gambar di bawah ini, jika L1 sejajar dengan L2, maka 1 sama dengan 5, 3 sama dengan 7, 2 sama dengan 6, dan 4 sama dengan 8. Yang kedua, sifat sudut dalam berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Pada gambar di bawah ini, jika L1 sejajar dengan L2, maka 3 sama dengan 6 dan 4 sama dengan 5. Yang ketiga, sifat sudut dalam. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, sudut dalam pada sisi yang sama dari garis transversal tersebut saling melengkapi. Nah, pada gambar di bawah, jika L1 sejajar dengan L2, maka 3 saling melengkapi dengan 5 dan 4 saling melengkapi dengan 6. Yang keempat, jika sebuah garis transversal tegak lurus terhadap salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga tegak lurus terhadap garis lainnya. Pada gambar A di bawah ini, jika L1 sejajar dengan L2 dan L3 tegak lurus terhadap L1, maka L3 tegak lurus terhadap L2. Yang kelima, jika dua garis sejajar dengan garis ketiga, maka garis-garis tersebut sejajar satu sama lain. Pada gambar B di bawah ini, jika L1 sejajar dengan L2 dan L1 sejajar dengan L3, maka L2 sejajar dengan L3. Segitiga. 1. Klasifikasi poligon. Poligon dibentuk dengan menyatukan segmen garis sedemikian rupa sehingga tidak ada dua segmen yang berpotongan, kecuali di titik ujungnya. Tidak ada ruas garis dengan titik akhir yang terletak pada garis yang sama. Ruas garis yang membentuk poligon disebut sisi-sisinya. Berikut adalah ilustrasi gambar dari poligon. Ada poligon yang beraturan dan poligon yang tidak beraturan. 2. Klasifikasi segitiga. Segitiga adalah poligon 3 sisi dan 3 titik sudut. Di bawah ini adalah contoh-contoh dari segitiga, yaitu ada segitiga sama sisi yang semua sisinya sama panjang, ada segitiga sama kaki yang hanya 2 sisi yang sama panjang, dan segitiga sembarang yang sisinya tidak sama panjang. Dan ada juga segitiga sudut lancip, segitiga sudut tumpul, dan segitiga siku-siku. Identifikasi segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki, sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi yang sama panjang disebut sudut alas. Sisi-sisi yang sama panjang membentuk sudut dan titik sudut, dan sisi ketiga disebut alas. Di bawah ini adalah contoh gambar segitiga sama kaki. 4. Menemukan besar sudut segitiga yang tidak diketahui. Contoh, ada sebuah segitiga siku-siku yang diketahui sudutnya 40 derajat dan X
dan sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Kita bisa langsung menjumlahkan semuanya. X ditambah 40 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena jumlah seluruh sudut yang ada pada segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga kita peroleh 40 derajat ditambah 90 derajat itu adalah 130 derajat. Berarti X ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. Dan nilai X-nya itu adalah 50 derajat. Nah, contoh yang kedua, diberikan segitiganya itu sembarang, di mana setiap sudutnya itu mengandung nilai X. Yang pertama ada nilai X-nya saja, yang kedua ada 2X, yang ketiga itu ada X ditambah 32 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya caranya sama aja. Kita bisa langsung menjumlahkan semua sudutnya, lalu sama dengan 180 derajat. Seperti ini, X ditambah 32 derajat ditambah X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. Kita kumpulkan yang mempunyai variabel, kita jumlahkan sehingga diperoleh 4X ditambah 32 derajat. Kita hilangkan 32 derajat dengan cara mengurangkan setiap ruas dengan negatif 32 derajat. Diperoleh 4X sama dengan 148 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 4, sehingga diperoleh X-nya itu 37 derajat. Kita substitusikan kepada masing-masing sudutnya. Yang pertama disubstitusikan terhadap sudut yang bernilai X ditambah 32 derajat, yaitu 37 derajat ditambah 32 derajat menghasilkan sudut 69 derajat. Dan kita substitusikan lagi terhadap sudut yang bernilai 2X, yaitu 2 dikali 37 derajat menghasilkan 74 derajat. Teorema Pitagoras. Teorema adalah pernyataan matematika yang dapat dibuktikan. Contohnya yaitu teorema Pitagoras. Teorema ini dikemukakan oleh Pitagoras, yaitu seorang matematikawan Yunani. Ia hidup sekitar 2500 tahun yang lalu. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengembangkan pembuktiannya. Teorema Pitagoras menyatakan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menemukan panjang sisi yang tepat dari segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku dengan sudut siku-sikunya yaitu besarnya 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku, sisi terpanjang disebut hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Dua sisi lainnya disebut kaki. Teorema Pitagorasnya itu sendiri adalah jika A dan B adalah panjang dua kaki segitiga siku-siku dan C adalah panjang sisi miringnya, maka diperoleh rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contohnya ketika ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi-sisi kakinya itu adalah 4 dan 3. Bisa langsung kita masukkan terhadap rumusnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan C kuadrat. 9 ditambah 16 itu adalah 25. Jadi 25 ditambah sama dengan C kuadrat. Bisa langsung diakarkan. Jadi C sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Berarti panjang hipotenusanya adalah 5. 2. Gunakan teorema Pitagoras untuk memperkirakan panjang sisi segitiga siku-siku. Ketika menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku, solusinya adalah akar kuadrat dari angka yang bukan kuadrat sempurna. Contoh, misalkan diketahui hipotenusanya itu adalah 6 dan salah satu sisi kakinya itu adalah 2. Kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A kuadratnya yaitu 2 dan C kuadratnya yaitu 6. Jadi 2 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 4 ditambah B kuadrat sama dengan 36. 4 ditambah B kuadrat dikurangi 4 sama dengan 36 dikurangi 4. Kita kurangkan masing-masing ruasnya dengan 4. Sehingga diperoleh B kuadratnya yaitu 32. Hasil dari akar 32 yaitu 5,66. Hasilnya desimal, maka ini disebut bukan kuadrat sempurna. 3. Gunakan kebalikan dari teorema Pitagoras. Contohnya, ketika sudah diketahui semua sisinya
hipotenusanya itu adalah 11, dan sisi-sisi kakinya adalah 6 dan 8. Bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya itu 6 kuadrat, B kuadratnya itu 8 kuadrat, dan C kuadratnya itu 11 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36, ditambah 8 kuadrat itu adalah 64, dan 11 kuadrat itu 121. 36 ditambah 64 itu 100, tidak sama dengan 121. Berarti ini bukan kebalikan dari Pitagoras karena hasilnya tidak sama. Segitiga kongruen dan segitiga serupa. Kongruen ini bisa disebut sebagai benda yang mirip atau kembar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat banyak jenis segitiga. Layang-layang berbentuk segitiga, layar, atap, keripik, dan tandai hanyalah beberapa contohnya. Pada bagian ini, kita akan membahas cara membandingkan ukuran dan bentuk dua segitiga yang diberikan. Dari perbandingan ini, kita dapat melakukan pengamatan tentang panjang sisi dan ukuran sudutnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian yang sesuai dari segitiga kongruen. ABC sederhananya dua figur geometris kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Misal jika ada segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F yang ditunjukkan di bawah ini kongruen. Kita dapat menulis atau membacanya sebagai segitiga A, B, C kongruen dengan segitiga D, E, F. Seperti contoh di bawah ini, segitiga A, B, C kongruen dengan segitiga D, E, F, yaitu ada segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Salah satu cara untuk menentukan apakah dua segitiga kongruen adalah dengan melihat apakah satu segitiga dapat dipindahkan ke segitiga lainnya. Sedemikian rupa sehingga pas ketika kita menulis, kita menunjukkan bagaimana simpul satu segitiga dicocokkan dengan simpul segitiga lainnya untuk mendapatkan kecocokan sempurna. Kami menyebut pencocokan poin ini sebagai korespondensi. Seperti contohnya itu ada A korespondensi dengan D, B korespondensi dengan E, dan C korespondensi dengan F. Ketika kita membangun korespondensi antara simpul dua segitiga kongruen, kita juga membuat korespondensi antara sudut dan sisi segitiga. Sudut yang sesuai dan sisi yang sesuai dari segitiga kongruen disebut bagian yang sesuai. Bagian sesuai dari segitiga kongruen selalu kongruen. Artinya, bagian yang sesuai dari segitiga kongruen selalu memiliki ukuran yang sama. Untuk segitiga kongruen ditunjukkan di atas, kita memiliki M sudut A bersesuaian dengan M sudut D, M sudut B bersesuaian dengan M sudut E, dan M sudut C bersesuaian dengan M sudut F. Ini bawahnya ada M garis BC bersesuaian dengan M garis EF, dan M garis AC bersesuaian dengan M garis DF, lalu M garis AB bersesuaian dengan M garis DE. Segitiga kongruen, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika simpulnya dapat dicocokkan sehingga sisi yang sesuai dan sudut yang sesuai kongruen. Contoh yang pertama yaitu ada segitiga X, Y, Z dan segitiga PQR yang bersudut X, Y, Z segitiga 27 derajat dan PQR bersudut 88 derajat, di mana segitiga X, Y, Z kongruen dengan segitiga PQR. Yang pertama yaitu A, sebutkan 6 bagian segitiga yang kongruen dan bersesuaian. Yang B, temukan M sudut P, dan C, temukan M garis X, Z. Strategi kami akan menetapkan korespondensi antara simpul segitiga X, Y, Z dan simpul segitiga PQR. Mengapa? Ini akan pada gilirannya membangun korespondensi antara sudut dan sisi segitiga yang sesuai kongruen. Solusi A. Korespondensi antara simpul adalah segitiga X, Y, Z kongruen dengan segitiga PQR, yaitu X korespondensi dengan P, Y korespondensi dengan Q, dan Z korespondensi dengan R. Bagian sesuai dari segitiga kongruen adalah kongruen. Oleh karena itu, sudut yang sesuai kongruen adalah sudut X kongruen dengan sudut P, sudut Y kongruen dengan sudut Q, dan sudut Z kongruen dengan sudut R. Dan sisi yang sesuai kongruen adalah YZ kongruen dengan QR, XZ kongruen dengan PR, dan XY kongruen dengan PQ. Yang B itu temukan sudut P. Dari gambar tersebut kita melihat bahwa M garis sudut X sama dengan 20 derajat. Sejak sudut X kan kongruen dengan sudut P, oleh karena itu M sudut P itu adalah 20 derajat. Yang C, temukan garis XZ. Dari gambar kita melihat bahwa garis PR sama dengan 11 inci. Sejak garis XZ kongruen dengan garis PR, oleh karena itu garis XZ sama dengan 11 inci. Yang kedua, ada gunakan sifat kongruensi untuk membuktikan bahwa dua segitiga kongruen.
Kadang-kadang dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa dua segitiga kongruen tanpa harus menunjukkan bahwa tiga pasang sudut yang sesuai kongruen dan tiga pasang sisi yang sesuai kongruen. Untuk melakukannya, kami menerapkan salah satu properti berikut. Properti SSS. Jika tiga sisi dari satu segitiga kongruen dengan tiga sisi segitiga kedua, segitiga tersebut kongruen. Kita dapat menunjukkan bahwa segitiga yang ditunjukkan di bawah ini kongruen dengan properti SSS. Di sini ada segitiga CDE dan segitiga RST. Maka kita bisa ditulis dengan garis CD kongruen dengan garis ST, yaitu garis CD sama dengan 3 dan garis ST itu sama dengan 3, yang arti memiliki segmen yang tersebut kongruen. Itu ada garis TE kongruen dengan garis TR. Nah, garis TE itu mempunyai 4 dan garis TR sama dengan 4. Segmen tersebut kongruen. Lalu ada garis EC kongruen dengan garis RS, yaitu sejak dimana garis EC sama dengan 5 dan sama aja dengan garis RS sama dengan 5, yaitu segmen tersebut kongruen. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga CDE kongruen dengan segitiga STR. Properti yang SSS selanjutnya adalah jika dua sisi dan sudut di antara mereka dalam satu segitiga kongruen, masing-masing kedua sisi dan sudut di antara mereka segitiga kongruen. Yaitu ada segitiga TVU dan segitiga FGE. Yaitu kita bisa tulis dengan garis TF kongruen dengan garis FG, yaitu TF memiliki 2 dan garis FG memiliki 2. Jadi sudut-sudut tersebut kongruen. Yang kedua ada sudut V kongruen dengan sudut G, yaitu sudut V memiliki 90 derajat dan sudut G memiliki 90 derajat. Yaitu ada garis UV kongruen dengan garis EG, yaitu mempunyai garis UV sama dengan 3 dan garis EG sama dengan 3. Jadi segitiga TVU kongruen dengan segitiga FGE. Selanjutnya ada segitiga PQR dan segitiga BAC, yaitu sudut P kongruen dengan sudut B memiliki sudut 60 derajat dan sudut B 60 derajat. Kedua ada garis PR kongruen dengan garis PC, yaitu memiliki masing-masing mereka 9, dan sudut R kongruen sudut C memiliki sudut yang sama, yaitu 82 derajat. Jadi segitiga PQR kongruen dengan segitiga BAC. Contoh kedua, contoh 2, jelaskan mengapa segitiga pada gambar di halaman berikut kongruen. Strategi kami akan menunjukkan bahwa dua sisi dan sudut di antara mereka dalam satu segitiga kongruen masing-masing dengan dua sisi dan sudut di antara mereka dalam segitiga kedua. Di sini itu ada memiliki dua segitiga ABC dan EDC. Mengapa? Kemudian kita tahu bahwa kedua segitiga kongruen dengan properti SAS. Solusi karena sudut vertikal kongruen, yaitu sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari gambar tersebut kita melihat bahwa garis AC kongruen dengan garis EC dan garis BC kongruen dengan garis EC. Karena dua sisi dan sudut di antara mereka dalam satu segitiga adalah kongruen masing-masing, untuk dua sisi dan sudut di antara mereka dalam segitiga kedua, yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC oleh properti SAS. Yang ketiga, tentukan apakah dua segitiga serupa. Kita telah melihat bahwa segitiga kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Segitiga serupa memiliki bentuk yang sama, tetapi belum tentu ukurannya sama. Artinya, satu segitiga adalah model skala yang tepat dari segitiga lainnya. Jika segitiga pada gambar di bawah ini serupa, kita bisa menulis segitiga ABC yang dibaca simbol itu dengan mirip dengan. Jadi segitiga ABC mirip dengan segitiga DEF. Kiat sukses perhatikan bahwa segitiga kongruen selalu serupa, tetapi segitiga serupa tidak selalu kongruen. Contoh 6, yaitu contohnya pada gambar di bawah ini segitiga RST mirip dengan segitiga JKL. Yang disuruh adalah menemukan A, X, dan B, Y. Strategi untuk menemukan, kami akan menulis proporsi sisi yang sesuai sehingga X itu adalah satu-satunya yang tidak diketahui. Kemudian kita akan menyelesaikan proporsi untuk X. Kami akan menggunakan metode serupa untuk menemukan. Mengapa sejak segitiga RST mirip dengan segitiga JKL? Kita tahu bahwa panjang sisi yang sesuai dari segitiga RST dan segitiga JKL adalah proporsional. Solusi itu yang A. Ketika kita menulis segitiga segitiga RST mirip dengan segitiga JKL, korespondensi antara simpul dari dua segitiga yang dibuat, yaitu R korespondensi dengan J, S korespondensi dengan K, dan T korespondensi dengan L. Panjang sisi yang sesuai dari segitiga serupa ini proporsional. Nah, lalu kita buat setiap pecahan adalah rasio panjang sisi segitiga RST ke panjang sisi yang sesuai dari segitiga JKL, yaitu RT
banding JKL itu sesuai dengan SD banding KL. Jadi 48 per 32 bersesuaian sama dengan X berbanding 20. Substitusi RT sama dengan 48, JL sama dengan 32, SD sama dengan X, dan KL sama dengan 20. Nah, temukan setiap produk silang dan tetapkan sama. Jadi diperoleh 48 dalam kurung kali 20 sama dengan 32X. Nah, lakukan perkalian 48 kali 20 yaitu 960. Kemudian untuk mengisolasi X, batalkan perkalian dengan 32 dengan membagi. Jadi 360 dibagi 32 yaitu 30, maka diperoleh terus isi dengan 30. Jadi adalah 30. Yang B, untuk menemukan, kami menulis proporsi panjang sisi yang sesuai sedemikian rupa sehingga satu-satunya yang tidak diketahui yaitu RT per JL sama dengan RS banding JK. Yaitu masukkan 8 32 sama dengan 36 banding Y per Y, yaitu lakukan perkalian 48Y sama dengan 32 kali 36 menghasilkan 1152, maka 1152 dan 48Y masing-masing dibagikan 48 yang menghasilkan Y sama dengan 24. Selanjutnya, materi yang keempat, gunakan segitiga serupa untuk menemukan panjang yang tidak diketahui dengan masalah aplikasi. Segitiga dan proporsi serupa dapat digunakan untuk menemukan panjang yang biasanya sulit diukur. Misalnya, kita dapat menggunakan sifat reflektif cermin untuk menghitung ketinggian tiang bendera sambil berdiri dengan aman di tanah. Contoh, untuk menemukan ketinggian tiang bendera, seorang wanita berjalan ke titik 20 kaki dan dari dasarnya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian dia mengambil cermin dari dompetnya, meletakkannya di tanah, dan berjalan 2 kaki lebih jauh, di mana dia bisa melihat bagian atas tiang yang terpantul di cermin. Temukan ketinggian tiang. Nah, strategi kami akan menunjukkan bahwa segitiga ABC mirip dengan segitiga EDC. Mengapa? Kemudian kita dapat menulis proporsi sisi yang sesuai sehingga itu adalah satu-satunya yang tidak diketahui, dan kita dapat menyelesaikan proporsi untuk H. Solusi, untuk menunjukkan bahwa segitiga ABC mirip dengan segitiga EDC, kita mulai dengan menerapkan fakta penting tentang cermin. Ketika seberkas cahaya mengenai cermin, itu dipantulkan pada sudut yang sama saat mengenai cermin. Jadi segitiga sudut BCA kongruent dengan sudut DCE. Selanjutnya, sudut A kongruent dengan sudut E. Karena wanita dan tiang bendera tegak lurus dengan tanah, akhirnya jika dua pasang sudut yang sesuai adalah kongruent, maka pasangan ketiga dari sudut yang sesuai juga kongruent. Sudut B kongruent dengan sudut D. Dengan teorema kesamaan AA, kami menyimpulkan bahwa segitiga ABC mirip dengan segitiga EDC. Karena segitiganya serupa, panjang sisi yang sesuai adalah proporsional. Jika kita biarkan mewakili ketinggian tiang bendera, kita dapat menemukan dengan menyelesaikan proporsi berikut, yaitu ketinggian bendera disimbolkan dengan H per tinggi badan yaitu 5 sama dengan jarak dari tiang bendera ke cermin yaitu 20 per jarak wanita ke cermin yaitu 2. Yang kedua adalah melakukan perkalian silang, yaitu menghasilkan 2H sama dengan 5 dalam kurung 20. Lalu lakukan perkalian, yaitu 5 kali 20 yaitu 100. Nah, menghasilkan 2H sama dengan 100. Maka untuk menghasilkan cari H-nya yaitu dibagi kedua sisi dengan 2. Maka diperoleh H sama dengan 50. Jadi kesimpulannya tiang bendera itu setinggi 50 kaki. Sebelum saya tutup, kami punya pantun. Bertamasya ke penangkaran, anak macan diterkam induknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kami lupa materinya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan materi yang kali ini kita sampaikan dapat dipahami oleh semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Tadris Matematika 1A UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.